Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Segenap pendengar kaum muslimin di acara Tausiah Ramadan yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta marilah kita senantiasa meningkatkan cinta dan hormat kita ke baginda tercinta Nabi Muhammad SAW dengan cara memperbanyak sholawat sebagai bukti cinta kita ke beliau. Karena konsepnya man ahabba syai'an aktsaru min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu banyak menyebutnya. Cinta kita ke baginda Nabi dengan banyak bersolawat, karena itu menyebut dan memberikan penghormatan dan ungkapan salam ke beliau. Mudah-mudahan dengan solawat dan salam kita terhindar dari mara bahaya, di dunia diangkat derajat kita, dimudahkan kita ke Makkah dan Madinah, dan di akhirat Allah angkat derajat kita, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad hingga kita dimasukkan ke surga dan bertemu dengan baginda tercinta Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin, pendengar Tausiah Ramadan yang saya hormati, di episode ketiga ini saya ingin menindaklanjuti dengan tema Kaifa yubarmizu al-Qur'anu al-hayat. Bagaimana Al-Quran memprogram hidup, dimulai dari program perbaikan diri. Dari 114 surat, Allah menempatkan surat Al-Fatihah di surat yang pertama, padahal turunnya bukan yang pertama. Oleh karena itu, saya mengajak mentadaburi surat Al-Fatihah, karena Al-Fatihah sebagian besar adalah memprogram diri setiap manusia, setiap kaum muslimin agar memiliki kualitas yang prima. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah memprogram kita agar kita terus berikatan dengan Allah, terus menyebut nama Allah dan meyakini bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka dengannya lah kita akan bertambah iman, dengannya lah kita akan bertambah merasa dipantau oleh Allah, dan dengannya lah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita akan semakin merasakan bahwa Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang, dan kita bergantung hanya kepada Allah. Ayat berikutnya Allah memprogram dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rob atau Tuhan semesta alam. Kita diprogram agar rajin bersyukur, meyakini semua nikmat yang kita dapatkan adalah anugerah dari Allah, sekaligus kita meyakini bahwa Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Di tubuh kita semuanya diatur oleh Allah. Kondisi rambut, kondisi alis yang menghalangi gerakan keringat ke mata kita, kondisi hidung, tempat bernapas dan dikasih rambut untuk saringan kotoran, sampai alat pencernaan hingga Allah kasih lubang untuk mengeluarkan hal-hal yang tidak bermanfaat yang kita makan, itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diprogram oleh Allah agar senantiasa bersyukur, dan konsekuensinya adalah Allah akan memberikan tambahan nikmat kalau kita pandai bersyukur. Ayat berikutnya Ar-Rahmanir-Rahim. Ini adalah program bagi kita agar kita meyakini Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka kita ikut menebarkan kasih sayang dengan menyambung silaturahim, dengan saling berbagi dan menyayangi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Maka dengannya Islam yang kita anut ini akan menjadi rahmatan lil alamin. Ayat berikutnya Maliki Yaumiddin. Allah memprogram bahwa hidup ini bukan hanya dunia semata, tapi akan Allah beri balasan di akhirat atas amal-amal kita. Maka marilah kita persiapkan semua amal kita untuk dituai hasilnya di akhirat. Allah memprogram itu di ayat keempat surat Al-Fatihah. Ayat berikutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah program bahwa ketika kita meyakini Allah Maha segalanya, bersyukur kepada Allah, kita akan diberi balasan di akhirat. Maka pastikan kita jangan salah jalan, berikrar untuk beribadah dan mohon pertolongan hanya kepada Allah. Dan selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus dalam menjalani kehidupan. Karena Allah Maha segalanya, maka kita mohon kepada Allah bukti dari program sebelumnya. Dengan mohon kita ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Dan kalau Al-Fatihah itu umul Quran, yang mengandung Al-Quran, maka ini adalah induknya doa. Yang doa-doa perinciannya banyak di surat dan ayat-ayat yang lain.
Tapi yang tidak boleh lupa, kita senantiasa berdoa ihdinas siratal mustaqim. Selain di dalam rakaat sholat, juga di waktu-waktu lain kita mohon agar Allah menunjukkan kita ke jalan yang lurus. Ayat pamungkas di surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah memprogram agar kita mohon ditunjukkan di jalan yang lurus bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan orang-orang soleh. Maka kita perlu bergaul bersama, mohon arahan dengan orang-orang soleh, sekaligus kita menghindarkan diri agar kita tidak dimurkai Allah dan agar kita tidak sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kesimpulannya, Al-Fatihah yang wajib kita baca di setiap rakaat sholat, Al-Fatihah yang harus kita baca, dan karena menjadi umul Quran, maka seyogianya menjadi pedoman dan program agar pribadi kita menjadi orang yang dekat dengan Allah, orang yang bersyukur pada Allah, punya orientasi akhirat, dan dalam bergaul pastikan kita bersama orang-orang soleh dan terhindar dari kemurkaan dan kesesatan. Yang benar dari Allah, hilaf dan salah dari saya. Oleh karena itu mohon diwan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.